Baik acara debat serentak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Katolik Widyakarya Malang dibuka. Selamat siang Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, para pasangan calon gubernur BEM Fakultas Pertanian, serta para permisa. Perkenalkan, saya Sheila akan bertindak sebagai moderator dalam debat calon gubernur di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian ini. Sebelum melangkah pada inti debat, perkenankan saya memperkenalkan nama-nama pasangan calon kandidat Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Paslon nomor urut 1 atas nama Agatha Regina Maharani sebagai calon Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Kepada Agatha dipersilahkan untuk menyapa para penonton. Ya, selamat pagi. Apa suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Selamat pagi, jajaran rektorat, Bapak Danang selaku WR3, Pak Riki dan Ibu Cindy selaku kemahasiswaan, teman saya paslon nomor urut 2, Joyce, dan tamu undangan dan seluruh panitia yang bertugas pada siang hari ini. Selamat pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, Agatha Regina. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2 atas nama Johannes Leonardo Jahu sebagai calon gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Kepada Johannes dipersilahkan untuk menyapa para penonton. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, Johannes, suaranya terlalu kecil, tidak jelas. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati seluruh rekan panitia pengira semua, dan yang saya kasihi saudara paslon urut 1. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada paslon nomor urut 2, Johannes. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan mosi. Di sini ketika saya selesai membacakan mosi sesuai dengan tema yang sudah disediakan oleh panitia, para paslon dapat menyampaikan argumennya dengan durasi waktu 8 menit. Dan saya akan mulai membacakan mosinya. Mohon didengarkan baik-baik kepada para paslon. Maju dan berkembangnya suatu universitas tidak hanya terletak pada suatu tanggung jawab atau suatu sisi saja, yaitu dari pihak universitas, melainkan harus ada kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada pada fakultas, terlebih juga peran serta aktif mahasiswa dalam organisasi di tingkat fakultas yang biasa disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau disingkat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BEMF yang juga sangat menentukan maju dan berkembangnya universitas. Di mana kita ketahui bersama keaktifan mahasiswa sangat berperan penting terlebih mahasiswa yang tergabung dalam suatu kepengurusan BEMF. Peran BEMF tidak hanya terhenti pada suatu kegiatan internal kampus, melainkan juga harus terlibat aktif dalam dunia luar kampus. Dari mulai inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh BEMF, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik juga sangat menunjang keberadaan atau eksistensi UKWK pada dunia luar. Sehingga topik atau tema debat calon gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang akan kami angkat kali ini berbicara mengenai peran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Baik, tiba saatnya kini masing-masing paslon untuk menyampaikan argumentasinya terkait dengan tema yang diangkat, yaitu peran BEMF dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Durasi waktu penyampaian argumentasi adalah 8 menit, dimulai sejak saat paslon berbicara. Kepada panitia,
Panitia timer dipersilakan untuk menyiapkan waktu 8 menit. Baik, untuk kesempatan pertama, saya ingin paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan argumentasinya. Dipersilahkan. Yang kita tahu, BEM adalah sebuah wadah aspirasi mahasiswa dan memacu pola pikir mahasiswa agar berpikir secara kritis, bertanggung jawab, dan secara ilmiah. Nah, dari situ saya menginginkan supaya dapat mewujudkan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Katolik Widya Karya yang harmonis, kontributif, dan kreatif. Dan untuk menunjang sebuah peran BEM fakultas, yaitu saya memiliki visi yang pertama, mewujudkan ruang diskusi yang harmonis dalam menjaga keutuhan Fakultas Pertanian. Dan yang kedua, memfasilitasi mahasiswa Fakultas Pertanian dalam pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Dan yang ketiga, mewujudkan mahasiswa yang berkualitas dan berkontribusi aktif guna terciptanya sumber daya mahasiswa yang kreatif. Dari 3 misi ini terdapat suatu keharmonisan, yakni dari mahasiswanya sendiri harus memiliki hubungan komunikasi yang baik antar mahasiswa. Dan yang kedua adalah kemauan dari mahasiswa itu sendiri yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Pertanian, sehingga BEM Fakultas bisa sebagai fasilitator potensi mahasiswa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mahasiswa harus berkontributif aktif guna terciptanya sumber daya mahasiswa yang kreatif. Ya, upayanya yaitu untuk dapat merancang program yang menarik, melaksanakan peran Ormawa di Universitas Katolik Widya Karya dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja. Baik, masih terdapat sisa waktu 5 menit. Apakah paslon 1 masih ingin menyampaikan argumentasinya? Sudah cukup. Baik, bisa di-pause, bisa di-stop. Baik, untuk yang kedua, saya mempersilahkan pasangan urut paslon 2, Johannes, untuk dapat menyampaikan argumentasinya. Kepada Johannes dipersilahkan. Panitia timer. Baik, waktunya 8 menit, dipersilahkan. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. BEM merupakan satu organisasi yang menjadi wadah penampungan aspirasi, kreativitas, dan menjadi inspirasi juga buat mahasiswa fakultas. Dalam sebuah organisasi ini itu memiliki sebuah ketua, di mana di sini nantinya dia akan menjadi seorang penggerak organisasi juga para anggotanya. Di dalam mengembangkan suatu organisasi ini, itu seorang pemimpin itu harus memiliki suatu motivasi agar apa yang nanti dikerjakan akan tercapai. Dalam mengembangkan program-program ini itu memiliki sebuah misi, di mana yang pertama itu memajukan program kerja, kemudian itu mempererat hubungan antara mahasiswa, kemudian dosen, juga para alumni, serta hubungan kerjasama dengan
dengan dunia luar kampus seperti itu. Kemudian yang ketiga itu melibatkan seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian dalam setiap kegiatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kepada paslon 1 masih terdapat sisa waktu 5 menit. Apakah ingin menggunakannya kembali? Paslon 2. Mohon maaf, paslon 2. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, bila diringkas mengenai argumentasi dari paslon 1 dan paslon 2, dari paslon 1 ingin memberikan yang terbaik pastinya untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dengan memiliki misi bahwa ingin mewujudkan mahasiswa yang kontributif dan ingin memfasilitasi potensi mahasiswa, ingin memiliki mahasiswa yang aktif dan berkontribusi terhadap sesuatu baik itu prestasi akademik maupun non-akademik, ingin memiliki visi mahasiswanya harus memiliki hubungan yang baik antar mahasiswa, dan paslon 1 juga mengatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas juga sebagai fasilitator. Dan untuk yang kedua dari paslon nomor 2, paslon nomor urut 2 menyampaikan bahwa ketua harus menjadi wadah yang harus menjadi seorang pemimpin yang punya motivasi untuk organisasi. Dan paslon nomor urut 2 juga ingin menjadikan organisasi sebagai wadah yang memiliki banyak kreativitas. Dan paslon nomor urut 2 juga ingin memajukan program kerja dengan bekerjasama dengan alumni dan semua stakeholder yang ada di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk dari Instagram maupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung oleh dosen ataupun penonton yang hadir dalam ruang Zoom. Jadi apabila para hadirin sekalian dari tim SES ingin menanyakan terkait debat pada hari ini, bisa langsung ditanyakan. Baik, yang pertama saya ingin bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2. Di sini paslon 1 dan paslon 2 diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Pertanyaan pertama. Menurut saudara-saudari, apa potensi fakultas dan kampus yang kita dapat dijadikan sebagai penunjang eksistensi UKWK pada dunia luar? Saya ulangi sekali lagi. Menurut saudara-saudari paslon, apa potensi fakultas dan kampus kita yang dapat dijadikan penunjang eksistensi UKWK pada dunia luar? Apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada paslon nomor urut 2. Kepada panitia timer dipersilahkan untuk menyiapkan waktu 5 menit. Baik, kepada paslon nomor urut 2 dipersilahkan. Terima kasih. Dalam hubungannya kita dengan dunia luar, itu tentunya dari Universitas Widya Karya juga itu terdapat dua cara ya. Yang pertama untuk akademik dan yang kedua itu bisa juga dibilang di luar akademik seperti seni dan dalam BEM fakultas itu terdapat satu program kerja utama
yang menjadi kewajiban dari BEM Fakultas Pertanian, itu ada disertifikasi pangan, di mana nanti di sini kepengurusan BEM Fakultas itu akan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah tingkat SMA, SMK se-Malang Raya, atau bisa juga dengan di luar Malang, di mana kita akan mengadakan sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut itu merupakan salah satu cara kita menjalin kerjasama dengan dunia luar kampus. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, masih terdapat sisa waktu. Apakah paslon nomor urut 2 ingin menggunakan yang tersisa? Cukup? Kemudian yang kedua itu terdapat juga salah satu kegiatan nanti itu ada forum komunikasi ya, di mana di sini kita akan mengundang para alumni yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, itu akan berbincang bersama ya di seluruh Fakultas Pertanian, kurang lebih seperti workshop ya, itu mencari solusi terkait masalah-masalah yang ada di dalam kampus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya saya memberikan paslon nomor urut 1 atas nama Agatha. Kepada panitia timer dipersilakan menyiapkan waktu 5 menit. Baik, kepada paslon nomor urut 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, peran BEM untuk menunjang fakultas itu yang pertama sama seperti tadi, yaitu dengan adanya kemauan. Yang kedua, adanya solidaritas. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik antar mahasiswa. Yang mana di sini terdapat forum komunikasi, sama seperti tadi, adanya forum komunikasi yang mana di dalam situ akan muncul ide-ide kreatif, ide-ide baru yang mungkin bisa kami lakukan sebaik mungkin. Dan kami akan melakukan program kerja yang dilakukan setiap tahunnya oleh BEM Fakultas dengan menunjang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cagup nomor urut 1. Saya sama bahwa nantinya ada program dari paslon nomor urut 2, program yang menjalin kerjasama dengan dunia luar, terkhususnya dengan alumni dan juga teman-teman dari SMA. Dan untuk paslon nomor urut 2, nomor urut 1 juga memiliki program yang sama dengan paslon nomor urut 1, yaitu adanya forum komunikasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, harap disimak dengan baik. Waktunya adalah 5 menit. Pertanyaannya adalah, apa target realistis saudara-saudari paslon agar UKWK eksis di dunia luar melalui peran BMF? Sekali lagi, saudara-saudari paslon UKWK eksis melalui peran BMF. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik. Untuk kesempatan pertama, saya memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan argumentasinya.
5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih yang diberikan. Yang pertama, yaitu adanya tadi forum komunikasi. Yang kedua, adanya verifikasi. Mungkin dilakukan terrealisasi dalam BEM Fakultas Pertanian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, masih ada sisa. Apakah paslon nomor urut 2 ingin menggunakan? Baik, mohon maaf paslon nomor urut 1 ya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada paslon nomor urut untuk timer, silakan. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, untuk kita punya kerjasama dalam suatu tim atau target dari suatu tim itu harus kompak ya, harus tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga harus orang bijak pernah berkata seperti ini, sendiri kamu membaca, berdua kamu berdiskusi, dan bertiga kamu bergerak. Jadi kita itu harus sejalan antara apa yang kita diskusikan dari suatu tim. Targetnya sama seperti tadi ya, ada forum komunikasi seperti itu, ada disertifikasi pangan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2, Johannes. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Kepada para paslon harap diperhatikan dengan baik. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, eksistensi UKWK pada dunia luar tidaklah terlepas dari unsur kompetisi atau rasa bersaing dalam suatu perlombaan. Bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat oleh Darwin untuk mendorong keaktifan dalam dunia kompetisi, sehingga dapat terciptanya suatu eksistensi UKWK di dunia luar. Sekali lagi, eksistensi UKWK pada dunia luar tidaklah terlepas dari unsur keaktifan kompetisi atau rasa bersaing dalam suatu perlombaan. Bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh saudara-saudari paslon untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam dunia sehingga dapat terciptanya suatu eksistensi UKWK di dunia luar? Apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Baik, kepada panitia timer dipersilakan menyediakan waktu 5 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon nomor urut 1. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Menurut saya, langkah strategis agar dapat tetap eksistensi di dunia luar, yaitu kami dari BEM Fakultas sebisa mungkin memberikan informasi yang berguna bagi seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian. Jika ada kayak lomba-lomba, kita
beritahu kepada seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, seperti itu. Dan lagi, dari dalam diri mahasiswanya itu sendiri harus ada kemauan, peduli, dan berkontributif, aktif itu juga yang terpenting. Ya, seperti itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Apakah ingin menambahkan lagi? Oke. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 2, Johannes, dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut saya, sebagai suatu organisasi dalam tingkat fakultas, kita juga harus sebisa mungkin untuk memfasilitasi bakat dan minat dari anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, kita juga ikut memberi informasi serta kurang lebih penghargaan bagaimana cara kita mengapresiasi keaktifan serta keaktifan serta prestasi yang didapat oleh para anggota-anggota kita. Kurang lebih seperti itu, Kak. Baik, masih ada sisa waktu. Apakah ingin digunakan kembali? Cukup? Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, kami ini mengingatkan sekali lagi kepada para paslon, apabila ingin menyanggah jawaban dari paslon lain juga diperkenankan. Di sini para paslon yang terpenting bisa mengikuti peraturan debatnya dengan baik, tidak dengan menyinggung perasaan paslon ataupun dengan unsur-unsur sara, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, harap didengarkan dengan baik. Bila mana terdapat suatu potensi dalam diri mahasiswa UKWK, namun kampus atau fakultas tidak bisa membantu mahasiswanya untuk dapat eksis di dunia luar, upaya apa yang dapat dilakukan saudara itu terjadi? Sekali lagi, bila mana terdapat suatu potensi dalam diri mahasiswa UKWK, namun kampus atau fakultas tidak bisa membantu mahasiswanya untuk dapat eksis di dunia luar. Upaya apa yang dapat saudara-saudari lakukan bila mana hal itu terjadi? Baik, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Bila berikan kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 1 atas nama Agatha untuk dapat menjawab pertanyaan berikut. Kepada paslon nomor urut 1, Agatha. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, jika ada mahasiswa yang memiliki bakat namun tidak bisa terrealisasikan karena tidak dapat bantuan dari kampus, gitu. Maka yang kita lakukan sebisa mungkin kita komunikasikan kepada pihak kampus lagi, yaitu entah itu membuat proposal ataupun bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikannya lebih lanjut kepada pihak kampus. Dan jika cara itu belum bisa, maka dari pihak BEM mungkin akan bisa kita bagaimana caranya mengkomunikasikan lagi cara yang terbaik untuk itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 atas nama Agatha. Kesempatan kedua saya berikan kepada paslon nomor urut 2 dengan waktu 5 menit.
pada tentang komunikasi kita serta bagaimana kita dengan dunia luar. Nah, jadi komunikasi antara BEM fakultas itu perlu ditingkatkan. Seringkali mahasiswa itu melakukan suatu kegiatan yang bersifat kompetisi, itu seringkali tidak diberitahukan. Jadi kelalaian itu datang dari mahasiswanya sendiri, sehingga BEM itu kurang jadinya aktif untuk memfasilitasi atau memberi dukungan kepada pihak yang ikut tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk mendukung pihak yang berkompeten ini, komunikasi terhadap pihak kampus juga itu perlu. Kemudian bagaimana cara kita itu mendukung mahasiswa tersebut, itu juga perlu bisa dilakukan dengan cara memberi sebuah ide atau memberi sebuah saran kepada mahasiswa tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Baik, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada Johannes yang sudah menyampaikan jawabannya. Tiba saatnya kita akan membacakan pertanyaan yang terakhir. Harap paslon dapat memperhatikan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, prestasi akademik dan non-akademik memang sama-sama pentingnya, karena keduanya sama-sama dapat menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Pertanyaannya adalah, upaya apa saja yang dapat dilakukan saudara-saudari paslon untuk dapat menunjang kedua prestasi tersebut agar keduanya sama-sama seimbang dan dapat membantu menaikkan akreditasi kampus dan nilai ranking kemahasiswaan. Sekali lagi, prestasi akademik dan non-akademik memang sama-sama pentingnya, karena keduanya sama-sama dapat menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Pertanyaannya adalah, upaya apa saja yang dapat dilakukan saudara-saudari paslon untuk dapat menunjang kedua prestasi tersebut agar keduanya sama-sama seimbang dan dapat membantu menaikkan akreditasi kampus dan nilai ranking kemahasiswaan. Baik, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Bila sudah paham, saya berikan 4 nomor Johannes dengan waktu menjawab 5 menit. Kepada paslon nomor urut 2, Johannes dipersilahkan. Terima kasih. Yang paling utama dari pihak BEM tentunya sebuah dukungan, karena itu bisa memotivasi bakat dari seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua, memfasilitasi bakat dan minat dari mahasiswa tersebut. Yang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu 4 menit. Apakah ingin dipergunakan kembali? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih
kepada Johannes yang sudah menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, kepada paslon nomor urut 1 atas nama Agatha dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada paslon nomor urut 1, Agatha dipersilakan. Baik, terima kasih atas mengapa suara saya didengar. Mas, kami dari BEM pasti mensupport seluruh kegiatan mahasiswa, antara itu prestasi akademik maupun non akademik. Dan jika mahasiswa tersebut mengikuti, contohnya mengikuti perlombaan non akademik, lebih baiknya juga tidak meninggalkan prestasi akademiknya, yaitu tidak meninggalkan perkuliahan maksudnya dengan mengejar jika tidak masuk kuliah, yaitu dengan tetap mengumpulkan tugas-tugas kuliah sehingga tidak nilai prestasi akademiknya tidak turun. Dan kami BEM fakultas pasti akan memberikan surat izin apabila memang mahasiswa tersebut mengikuti perlombaan di luar kampus, seperti itu. Dan yang terpenting adalah kemauan mahasiswa itu sendiri ya, untuk lebih ekstra lagi belajarnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1, Agatha. Baik, ini ada titipan pertanyaan dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Gatot Puja Karya Malang, yaitu Bapak Danang Murdianto, STMT. Beliau ingin menitipkan pertanyaan, ingin bertanya kepada teman-teman dari paslon FP. Yang pertama, beliau ingin paslon FP untuk menyampaikan nilai unggulan dari masing-masing paslon tentang kewidyakaryaan. Dan yang kedua adalah mahasiswa sebagai generasi muda bangsa, hal utama apa yang akan dilakukan dalam kurung di tingkat fakultas masing-masing dalam peran mahasiswa dalam meningkatkan UKWK dalam bidang akademik, dan beliau ingin pertanyaan menyampaikan dari masing-masing paslon tentang kewidyakaryaan. Dan yang kedua, beliau ingin menanyakan hal utama apa yang akan dilakukan di tingkat fakultas masing-masing dalam peran mahasiswa untuk meningkatkan UKWK dalam bidang akademik dan organisasi. Mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Untuk yang pertanyaannya bisa dijawab, yaitu untuk menyebutkan nilai unggulan dari masing-masing paslon tentang karya. Berikan waktu pertama untuk paslon nomor urut 2 atas nama Johannes dengan waktu 5 menit. Kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Wakil Rektor 3 Bapak Danang. Untuk menggulungkan widyakarya, kewidyakaryaan itu dengan cara menyukseskan program-program kerja yang telah direncanakan dari setiap kegiatan ini. Tentunya nanti akan mencapai tujuan yang dimana itu akan mendukung kegiatan kampus. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 1 atas nama Agatha dipersilahkan. Timer, bisa siapkan waktunya 5 menit. Oke.
Kepada paslon nomor urut 1 atas nama Agatha dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya nilai unggulan kewidyakaryaan yaitu dapat berkomunikasi baik dengan antar mahasiswa dan mengkoordinasi seluruh mahasiswa BEM Fakultas Pertanian, yaitu meningkatkan minat mahasiswa terhadap kemauan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi, dan yaitu latar belakang kemahasiswaan yang berbeda-beda dapat disatukan menjadi satu agar tercapainya tujuan kewidyakaryaan tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Danang. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi adu argumen. Jadi di sini para paslon dapat mengajukan masing-masing 2 pertanyaan kepada paslon lainnya. Mohon maaf, 1 pertanyaan kepada paslon lainnya. Di sini para paslon bisa saling menanggapi apabila jawaban paslon yang lainnya kurang memuaskan. Jadi, apakah sudah paham dengan apa yang saya maksudkan? Baik. Ini untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 atas nama Agatha untuk dapat memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 2 terkait argumentasi yang telah disampaikan tadi ataupun terkait seputar Fakultas Pertanian. Juga membawa peran BMF di dalamnya. Apakah silakan bertanya pada paslon urut 2 Agatha. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 2, yaitu apa tujuan utamamu yang menjadikanmu mau menjadi seorang ketua BEM Fakultas Pertanian di era ini. Baik, terima kasih. Pada paslon 2, kami persilahkan juga untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Dipersilahkan kepada Johannes untuk bertanya kepada Agatha. Jika saudara paslon nomor urut 1 terpilih menjadi gubernur BEM Fakultas Pertanian, terdapat satu masalah dalam keorganisasian di BEM Fakultas Pertanian, itulah tentang pengkaderan untuk ikut organisasi. Karena kita itu memiliki sedikit sumber daya manusia. Bagaimana yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saudara satu rekrut anggota baru untuk ikut dalam kepengurusan organisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Yang pertama kepada paslon nomor urut 1 tadi menanyakan tentang tujuan utama untuk menjadi ketua di era saat ini ya. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Dipersilahkan. Terima kasih. Ini berbicara tentang pribadi ya.
tentang apa kita ingin mengikuti ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Tentunya yang pertama itu motivasi dan kemauan dari diri kita sendiri untuk ikut berperan aktif mendukung Widya Karya agar ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Masih terdapat sisa waktu 7 menit. Apakah ingin digunakan kembali? Cukup. Baik, kepada paslon nomor urut 1 atas nama Agatha, apakah sudah puas dengan jawaban dari paslon nomor urut 2? Bagaimana, tidak jelas? Sudah puas, Kak. Oh, baik. Sudah terjawab berarti ya pertanyaannya? Baik, untuk yang selanjutnya, waktunya 8 menit untuk menjawab dari pertanyaan paslon nomor urut 1 yang menanyakan tentang bagaimana cara paslon untuk merekrut anggota baru di lingkungan FP untuk masuk ke organisasi. Begitu ya? Baik, untuk paslon nomor urut 1 atas nama Agatha dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 8 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Menurut saya, cara untuk dapat anggota BMFP, karena kan anggotanya sedikit gitu ya, menurut saya yang pertama yaitu melakukan sosialisasi terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian gitu. Dan yang kedua melakukan open recruitment. Dan yang ketiga melakukan pembelajaran tentang apa itu soft skill dan sebuah keorganisasian. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 7 menit. Apakah ingin digunakan kembali? Sudah, baik. Untuk paslon nomor urut 2, apakah sudah puas dengan jawaban paslon nomor urut 1? Jika belum, bisa ditanyakan kembali. Cukup, Kak. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih kepada para paslon yang sudah menyampaikan pertanyaan dan argumentasinya mengenai tema kita pada hari ini. Dan untuk merangkum apa yang telah paslon sampaikan, di sini dari paslon 1 tadi mengenai tujuan utama, mohon maaf, paslon 2 menyampaikan bahwa mengenai mencalonkan diri sebagai gubernur itu adalah berbicara tentang diri sendiri, karena beliau ingin ikut berperan aktif dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua mengenai bagaimana cara paslon nomor urut 1 untuk dapat merekrut anggota di Fakultas Pertanian. Paslon nomor urut 1 menjawab bahwa akan melakukan sosialisasi tentang organisasinya kepada mahasiswa. Kemudian akan mengadakan open recruitment dan ingin mengajarkan soft skill yang ada. Seperti itu ya. Baik, untuk audiens yang ada di dalam room Zoom ini, selain dari paslon, apakah ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1 dan 2? Jika ada, dipersilahkan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup berarti ya?
Baik, untuk acara selanjutnya, karena acara debat kita sudah selesai, dari paslon 1 dan paslon 2 sudah menyampaikan argumentasinya, dan keinginan-keinginannya dan harapan-harapannya untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian ke depannya. Untuk selanjutnya, para audiens yang ada di dalam room Zoom ini dapat kembali ke main room, ke ruang utama yang pertama tadi. Bagaimana, apakah sudah paham? Silakan bisa langsung masuk ke ruang utama. Baik, bagi para paslon yang belum tahu caranya, bisa klik yang bagian live, lalu pilih yang live breakout room, gitu ya.